Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazif Anoval, mahasiswa studi dunia Pekanbaru, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2B. Baiklah, saya akan menyimpulkan penjelasan yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Haji Bakhtiar Nasution tentang teknologi pendidikan. Definisi teknologi pendidikan ialah suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dan pembelajaran dalam bentuk tujuan pembelajaran yang spesifik, berdasarkan penelitian dalam teori belajar dan komunikasi pada manusia dan menggunakan kombinasi sumber-sumber belajar dari manusia maupun non-manusia untuk membuat pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya yaitu konsep teknologi pendidikan, menggunakan berbagai sumber belajar seperti media, peralatan, manusia, teknik, metode, dan strategi pembelajaran. Penekanan dan berfokus pada belajar menjadi lebih menyentuh dan lebih bermakna bagi setiap individu dan bersifat pribadi bagi orang yang belajar. Menggunakan pendekatan sistem dalam pemecahan masalah human learning. Perkembangan pendidikan menurut Nanau Sujana, berdasarkan perjalanan sejarah dunia, pendidikan mempunyai 4 perubahan. Perubahan pertama yaitu tatkala dalam masyarakat tumbuh suatu profesi baru yang disebut guru, yang tugasnya diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan mewakili orang tua. Yang kedua, dengan dipergunakannya bahasa tulisan di samping bahasa lisan dalam penyajian materi ajaran. Yang ketiga, dengan ditemukannya teknik pencetakan yang memungkinkan diperbanyaknya bahan-bahan bacaan dalam bentuk buku-buku. Yang keempat, terjadi dengan mulai masuknya teknologi yang menghasilkan alat-alat mekanis, optis maupun elektronis. Sistematis perkembangan teknologi pengajaran. Yang pertama, alat bantu visual. Contohnya setiap gambar, model, benda, atau alat-alat lain yang memberikan pengalaman visual yang nyata kepada siswa. Yang kedua, alat bantu audio visual. Istilah ini bermakna sejumlah peralatan yang dipakai oleh para guru dalam menyampaikan konsep, gagasan, dan pengalaman yang dianggap oleh indera pandang dan pendengaran. Yang ketiga, ada komunikasi audiovisual. Tekanan tidak lagi diletakkan pada benda atau bahan pelajaran dalam bentuk materi audiovisual untuk pengajaran, melainkan dipusatkan pada keseluruhan proses komunikasi. Selanjutnya, pengembangan teknologi pendidikan. Menggunakan teknologi komputer dalam pembelajaran yang dikenal dengan istilah Computer Assisted Instruction, atau dalam istilah yang sudah diterjemahkan disebut sebagai pembelajaran berbantuan komputer. Selanjutnya ada CAI adalah suatu program pembelajaran yang dibuat dalam sistem komputer, di mana dalam menyampaikan suatu materi sudah diprogramkan langsung kepada pengguna. Materi pembelajaran yang sudah terprogram dapat disajikan secara serentak antara komponen gambar, tulisan, warna, dan suara. Selanjutnya, menggunakan multimedia. Multimedia pembelajaran mempunyai pengertian penggunaan banyak media seperti teks, grafis, gambar, foto, audio, animasi, dan video, atau paling tidak bermakna lebih dari satu media yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara bersama-sama guna mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, pengembangan teknologi pembelajaran. Ini adalah contohnya. Nah, kesimpulannya adalah keunikan teknologi pendidikan sebagai suatu bidang terapan terlihat dengan menggunakannya bermacam media, peralatan, manusia, teknik, metode, dan strategi pembelajaran yang penekanannya berfokus atau menyentuh individu secara pribadi serta menggunakan pendekatan sistem dalam pemecahan masalah. Yang kedua, bahwa pengembangan teknologi pendidikan dipengaruhi oleh inovasi teknologi itu sendiri yang mempunyai dampak terhadap perkembangan proses belajar mengajar. Itulah tadi beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.